Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak Ibu semuanya, di malam hari ini, di Rabu malam, kita kembali lagi bersama di live Armina Daily Group Dio. Dan insya Allah Bapak Ibu semuanya, malam hari ini kami kembali hadir dengan talk show bersama direksi Armina Daily. Dan insya Allah Bapak Ibu semuanya, nanti selama sekitar 1 jam sampai 1,5 jam ke depan, kita akan membahas banyak hal tentang bagaimana kita bisa meraih kesuksesan dan apa saja sih rahasia di balik itu yang harus kita lakukan. Baik Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah Bapak Ibu yang sudah bergabung di sini. Waalaikumsalam untuk Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir. Di sini ada Bapak Salafuddin Abu Hanif dari Tegal ya, ada Ibu Wahyunarti, Ibu Wita Ibrahim, Bu Ami, Pak Jimmy, Bu Tanti, Bu Sri Sarweda, Bu Agustin, Bu Novi, dan masih banyak lagi yang mohon maaf tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Insya Allah Bapak Ibu semuanya yang hadir pada malam hari ini, kita akan belajar bersama dan insya Allah banyak ilmu yang akan Bapak Ibu dapatkan. Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelum kita mulai pembicaraan pada malam hari ini, mari kita buka dengan umul kitab. Insya Allah apa yang menjadi niatan kita, apa yang kita niatkan, insya Allah Allah berikan kemudahan dan diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Fatihah. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, untuk live kita di malam hari ini tetap akan disiarkan langsung dari melalui fanpage Facebook di channel Armina Daily Dio dan juga di channel YouTube Dio Armina Official. Untuk Bapak Ibu semuanya, bagi mitra-mitra Bapak Ibu maupun calon mitra yang mungkin saat ini belum bergabung bersama kita di sini, silahkan Bapak Ibu bisa sharekan link videonya dan insya Allah bisa semua mendapatkan manfaat dari acara kita di malam hari ini. Dan baik Bapak yang dirahmati Allah, untuk pertama saya akan panggilkan leader besar kita, guru besar kita, beliau berdua yang selama ini juga banyak mengasuh kita di Armina Daily, membina kita, membantu kita, dan juga beliau rutin mengisi di live Armina Daily di grup Dio. Dan langsung saja kita akan panggilkan peraih reward 610 juta rupiah dari Armina Daily, yaitu Bapak Haji Heris Prayogi dan juga Ibu Hajah Diayu Dewisari SE CFP. Assalamualaikum Pak Molan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Yogi dan Budian? Sehat semua ya? Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah. Gimana sehat Pak Molan? Pak Molan sehat ya? Sehat. Ya, alhamdulillah sehat kami di sini di Semarang. Baik, kepada Budian dan Pak Yogi, kami persilakan untuk bisa menyapa Bapak Ibu semuanya di sini. Mungkin juga bisa disampaikan tentang bagaimana sekilas acara kita di malam hari ini untuk obrolan kita dan perbincangan kita dengan Direktur Operasional Armina Daily. Silakan Pak Yogi dan Budian. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semua yang saat ini sedang menyaksikan live kita, baik di channel YouTube kita maupun di channel Facebook kita, Bapak dan Ibu. Alhamdulillah di malam hari ini kita kehadiran bintang tamu yang luar biasa, yang insya Allah semua sudah kenal beliau. Malam hari ini kita akan ngobrol-ngobrol santai dengan beliau dan insya Allah akan begitu banyak ilmu yang akan beliau bagikan kepada kita semua. Jangan beranjak dari channel ini, bismillah kita belajar bareng-bareng dengan beliau, sosok yang luar biasa yang akan sebentar lagi kita hadirkan bersama-sama dengan kita. Alhamdulillah, insya Allah ilmu yang diperoleh dari Pak Haji Rusdi ini sangat bermanfaat buat kita dan bisa kita praktekkan untuk mencapai tujuan impian-impian kita. Terima kasih. Oke, baik Bapak Ibu semuanya, tentu Bapak Ibu sudah tidak sabar lagi untuk kita langsung berbincang kepada beliau Bapak Haji Rusdi Buzakar. Tapi sebelumnya kami ingatkan kembali Bapak Ibu semuanya, jika Bapak Ibu hadir di sini belum bersama dengan mitra Bapak Ibu dan juga calon mitra yang sudah Bapak Ibu undang untuk hadir, silakan diingatkan kembali karena pada malam hari ini sayang sekali kalau sampai ada pembahasan-pembahasan yang terlewatkan. Jadi insya Allah Bapak Ibu semuanya bisa bersama-sama menyaksikan baik di fanpage Facebook Armina Daily Dio maupun di channel YouTube Dio Armina Official. Dan baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Pak Yogi dan juga Budian, langsung saja kita akan hadirkan narasumber kita yang sangat spesial di malam hari ini, kembali talk show bersama direksi Armina Daily, dan alhamdulillah bersama kita juga telah hadir di studio ini. Beliau adalah sosok muda yang sangat luar biasa di Armina Daily yang memberikan banyak terobosan baru
demi kemajuan Armina Daily dan juga kesejahteraan kita semua para mitranya. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, langsung saja kita akan hadirkan Direktur Operasional Armina Daily, Bapak Haji Rusdi Muzakkar. Assalamualaikum Pak Rusdi. Pak Rusdi. Waalaikumsalam Pak Maulan, Pak Yogi, Budian, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Pak Rusdi sehat ya Pak Rusdi? Sehat. Ini suara aku jelas, suaranya jelas ya? Jelas Pak. Jelas. Ya, Oh, kami jelas sekali. Ya. Oke, baik. Baik nih, luar biasa Pak Rusdi, sosok muda yang luar biasa ya, kalau di kita nih bikin semangat baru, bikin Armina Daily insya Allah makin ngebut, makin sukses ya di dalam usaha ini. Baik, oke. Iya, Pak Rusdi, mungkin nanti kita akan membahas banyak hal tentang bagaimana rahasia kita bisa sukses dalam usaha atau dalam berbisnis. Tapi mungkin sebelumnya, Pak Yogi mungkin ada yang mau ditanyakan kepada Pak Rusdi, Pak Yogi. Makasih. Assalamualaikum Pak Rusdi, terima kasih sebelumnya udah berkesempatan malam-malam jam istirahatnya diganggu sama kita untuk sharing bincang-bincang bisnis. Mudah-mudahan sih ilmunya banyak banget kan, kita tahu Pak Rusdi itu orangnya energik gitu. Pokoknya banyak senang membaca. Oh, pokoknya ada target-targetnya. Nah, Pak Molan, saya sebenarnya kita berdua sih kenal Pak Rusdi itu cukup lama ya, waktu itu tahun baru lihat doang. Iya, baru lihat doang, belum ngobrol sih. Itu 2013 kalau nggak salah ya Pak ya. Waktu itu pas kita jalan pas di keliling Eropa, kemudian di kotanya di Paris Pak, nggak salah ya Pak ya. Ya. Di Paris, kita kan ke 15 negara tuh ya. Alhamdulillah. 9 negara, 13 hari. Iya, alhamdulillah. Nah, kita keliling, Pak Rusdi ngikutin dan juga sebagai guide-nya kita juga tuh, gitu. Alhamdulillah, terima kasih Pak. Terus sampai pas di Swiss ya Pak ya, Switzerland. Kemudian Pak Rusdi kembali kuliah lagi, kuliahnya waktu itu di Jerman Pak ya. Ya. Waktu itu ambil apa ya Pak waktu di Jerman? Bisnis ya? Oke, alhamdulillah. Jadi beruntung Bapak Ibu, kita punya direktur, satu muda, kedua pinter, pengalamannya internasional. Lulusan Jerman gitu ya. Jadi keren deh. ciri-ciri kita akan sukses itu udah terlihat dari sosok direksi kita gitu. Terima kasih Pak. Amin. Iya, baik Pak Yogi dan Budian dan Pak Rusdi. Ini tadi menarik sekali, Bapak Ibu juga semuanya yang hadir malam hari ini. Ternyata Pak Rusdi ini punya satu hobi, satu kebiasaan, yaitu banyak membaca buku. Ini kalau boleh tahu Pak Rusdi, setahun bisa baca berapa buku Pak Rusdi? Aku setahun, aku biasanya selalu punya target ya. Dari dulu biasanya target kan pasti rendah ya, nggak mungkin langsung berat dulu. Dulu aku punya target sebulan tuh aku baca satu buku gitu. Terus setelah dirasa kayaknya udah bisa nih gitu, akhirnya aku karena tahun lalu umurnya 30, aku punya target baca buku 30 gitu dalam setahun. Tapi ternyata sekarang nggak terlalu susah. Jadinya akhirnya aku punya target baru, satu buku dalam 1 minggu. Memang kadang-kadang nggak selalu terrealisasi sih, kadang ada yang 10 hari, kadang ada yang 2 minggu, tapi juga kadang kalau bukunya rada mudah dimengerti, bisa seminggu itu aku bisa 2 buku. Ya buat apa ya, buat belajar, karena kita kan kita tetap harus terus belajar ya. Dan makanya itu yang buat aku terus baca buku. Setiap harinya pasti aku ada baca lah. Baik, ini yang menariknya Bapak Ibu semuanya, Pak Yogi dan juga Budian, Pak Rusdi memang terus sepertinya belajar tanpa henti, terus belajar. Dan Pak Rusdi sebenarnya apa sih yang bikin Pak Rusdi ini ingin terus membaca, terus ingin terus belajar? Itu apa Pak? Diharapkan apa yang Bapak dapatkan dari kebiasaan ini Pak? Iya, jadi gini ya, kalau kita ngebaca itu kan sebenarnya banyak hal yang baik yang kita bisa dapat ya. Satu, kita terhindar dari kepikunan, terus kita juga nambah wawasan kita,
Dan kalau saya sih melihatnya membaca itu adalah suatu habit atau kebiasaan yang baik. Dan itu juga baik karena biasanya orang nulis buku itu kan ada editornya, ada hipotesanya. Jadi ilmu-ilmu yang ditulis di buku itu nggak mungkin kayak kita nulis di internet. Terkadang kita baca artikel di internet bisa aja menurut saya nggak 100% benar atau keabsahannya bisa diuji apa enggak. Tapi kalau di buku menurut saya hampir bisa dibilang kemungkinan ya memang secara teorinya seperti itu karena itu melakukan banyak riset. Makanya kenapa dari dulu itu atau bahkan setiap agama kenapa memiliki kitab? Karena tiap agama pasti punya pedoman, dia punya kitab karena kitab itulah yang menjadi pedoman dia gitu. Itulah yang dibaca gimana sih ketika kita pengen belajar sholat, ada kita baca di buku. Ya enggak? Rata-rata kan seperti itu gitu. Jadi makanya dan orang-orang zaman dulu, orang-orang Eropa itu baca bukunya, ngambil referensinya itu dari buku-buku Mesir pada zaman dulu, namanya masih sebutnya Persia. Nah, jadi makanya kenapa orang-orang Eropa itu atau orang-orang Barat mereka bisa punya wawasan dan cara berpikir mereka cenderung bagus karena mereka sering baca buku. Nah, jadi makanya kayak kalau hal bagus, kenapa nggak kita lakuin? Dan itu saya terapin dalam hidup saya. Kurang lebih gitu aja sih, Pak. Iya, baik. Masya Allah. Ya, jadi ini memang kadang juga ayat pertama yang turun kan juga Iqra, bacalah. Ya, betul. Tulis apapun yang kita lihat. Dan memang ini menjadi kewajiban kita dan juga mungkin adalah salah satu faktor kita juga untuk bisa berkembang, bisa sukses dalam berbagai hal, mungkin seperti itu ya Pak Rusdi ya. Iya. Baik. Oke. Iya. Baik, sebelum kita lanjutkan lagi, alhamdulillah di sini juga saya membaca ada komentar Waalaikumsalam dari Bapak Direktur Utama kita Pak Haji Rihan Muzakar yang juga menyaksikan live kita hari ini. Waalaikumsalam Pak Rihan. Makasih ya, lagi di Arab. Terima kasih Pak Haji Rihan. Masih di Mekah ya beliau ya? Masih di Mekah. Masih di Arab. Makanya kita sering titip doa. Iya, titip doa buat kita semua Pak biar sukses, sehat kaya berkah Pak Rihan. Pastinya. Baik. Ya, Pak Rusdi, di malam hari ini kan kita berbicara banyak tentang kita kan ingin membahas nih bagaimana supaya kita bisa sebagai individu ini bisa sukses. Kan tadi juga mungkin salah satunya dengan banyak membaca nih Pak Rusdi. Nah, kalau menurut Pak Rusdi sendiri apa saja sih hal-hal yang kita harus miliki sebagai seorang individu yang kemudian kita ingin berkembang, kita ingin sukses dalam berbagai hal, terutama dalam hal bisnis yang kita jalankan di Armina Daily ini Pak Rusdi? Ya, oke. Sebelumnya mungkin ada tadi aku dengar ya Pak Maulan sapa orang, ada yang dari Tegal, ada yang dari Semarang, ada yang dari mana, mungkin belum semuanya kenal aku. Perkenalin, nama aku Rusdi, aku di Armina Daily bantu di bagian operasional. Jadi salam kenal semuanya buat teman-teman, Ibu Bapak, terima kasih udah mau ngundang saya di acara ini. Semoga saya ngomongnya bukan ilmu ya, semoga pengalaman sharing saya bisa berguna untuk Bapak Ibu semua ke depannya dan bisa menjadi positif. Nah, menurut saya feedback ya Pak ya? Kalau sejauh ini sih belum ada ini, mungkin Bapak Ibu, kalau di saya sih tidak feedback Pak. Tadi saya juga cek di istri sih baik-baik juga. Mungkin Bapak Ibu kalau sampai mendengar itu nanti bisa sampaikan aja di komentar. Ya, nanti kalau misalnya ada suara feedback di komen ditulis aja, nanti Pak Maulan langsung apa suara feedback gitu. Nanti aku langsung bergeser. Oke, siap harus. Ya. Oke, aku mau bahas sedikit di sini kayak rahasia di balik kesuksesan individu di dalam berbisnis. Ini sebenarnya nggak cuma individu, bisa aja organisasi gitu. Nah, ini sangat relate. Gini Pak Maulan, Pak Yogi, Bu Dian, ini relate sama buku yang sekarang sebenarnya lagi aku baca, belum selesai. Nah, apa sih satu kunci faktor yang membuat seseorang itu bisa sukses
dalam dia mencapai goalnya, ya kan? Pasti kan kita penasaran dong. Banyak orang berspekulasi skill, knowledge, bakat. Kalau di Indonesia mungkin networking, ya kan, uang gitu kurang lebih. Nah, cuman di buku ini dijelasin, balik lagi buku ini berdasarkan riset dari 200 CEO yang telah diwawancarain oleh seorang profesor psikologi. Dia ngajar psikologi, dia seorang profesor dan dia juga seorang psikolog. Dia menjelaskan. Pak Rusdi, mohon maaf, ini sepertinya teman-teman banyak yang menyampaikan feedback ya. Oh ya udah, aku pakai headset aja ya. Iya, ini banyak yang komentar di sini. Masih feedback nggak suaranya sekarang? Iya, coba kita. Baik, ini belum ada yang komentar. Tapi sepertinya sih harusnya sudah tidak. Moga ya, mungkin sambil dilanjutkan saja Pak Rusdi bisa. Oke. Jadi balik lagi gitu ya. Menurut berdasarkan riset dari seorang psikolog ini, kunci dari kesuksesan kita itu sebagai individual di dalam berbisnis adalah rumusnya passion ditambah persisten yang akan menghasilkan namanya grit. Wah, bahasanya keren banget bahasa Inggris. Tapi itu kalau ditranslate dalam bahasa Indonesia sebenarnya kita cuma punya hasrat atau sesuatu yang kita cintai dan ditambah dengan kegigihan kita dalam meraih itu yang akan menghasilkan ketabahan gitu. Nah, kalau kita memiliki ketabahan, ya insya Allah dan menurut risetnya banyak orang sukses ketika mengimplementasikan cara berikut. Dan berapa kali kita dengar orang sukses karena dia memiliki bakat atau memiliki skill atau memiliki knowledge. Padahal sebenarnya enggak, karena bakat itu sesuatu yang kita miliki ketika kita lahir ya. Mungkin ada sebagian teman dari sebagian orang atau teman yang kita kenal, mereka memiliki bakat terpendam, yaitu mungkin bisa nyanyi atau bisa nulis atau bisa main bola gitu. Tapi apakah itu menjadi kesuksesan gitu? Ternyata enggak. Percuma kalau kita punya bakat, tapi ketika kita memulai usaha, kita enggak gigih gitu. Ujung-ujungnya banyak orang atau banyak pengusaha atau banyak individu di luar sana yang memiliki skill atau bakat yang tinggi, tapi ujungnya dia nggak sukses dalam capai goalnya. Berapa kali kan kita suka dengar di dalam dunia sport ya, contohnya ya, ada pemain yang masih muda, terus kita bilang dia mainnya jago, dia punya bakat, dia bakal jadi the next Cristiano Ronaldo atau the next Lionel Messi. Kita melihat memang dia memiliki skill itu, tapi ternyata setelah 1 tahun, 2 tahun kita tonton, dia hilang gitu. Dalam industri itu, dia namanya udah nggak terdengar. Karena kenapa? Karena mungkin dia nggak melakukan latihan yang banyak, dia nggak memiliki passion yang sekuat teman yang lain, dia nggak memiliki kegigihan itu. Nah, jadi dalam berbisnis itu, kita harus memiliki ketabahan. Aku bisa kasih contoh banyak deh usaha-usaha atau pengusaha yang bisa sukses banget di dunia. Ya dulunya dia juga banyak mengalami kegagalan gitu. Karena belakangan ini aku suka dengan dunia investasi, aku bisa kasih satu contoh nama, yaitu Warren Buffett. Warren Buffett itu dalam dunia investasi adalah orang yang paling tersukses, paling kaya, paling sukses, asetnya tuh mencapai belasan ribu triliun yang dikelola sama Warren Buffett. Tapi banyak kita nggak sadar kalau Warren Buffett ini bisa mendapatkan 1 billion pertamanya itu ketika umur dia di
50 tahun. Sedangkan dia memulai investasinya itu di umur 11 tahun. Jadi butuh waktu yang sangat panjang untuk seorang Warren Buffett 39 tahun untuk dia bisa mencapai atau bisa dibilang sukses di dalam bidangnya gitu. Nah, coba deh kita lihat ke diri kita sendiri, karena ini kan relate ke bisnis kita di lapangan ya sebagai mitra. Coba kita tanya ke diri kita sendiri, kayak emang segigi apa sih kita ingin sukses gitu loh. Ketika kita jualan kita ditolak orang atau kita dihina orang, oh jualannya mahal banget gitu, atau produk kita dibanding-bandingkan dengan orang, apakah iya kita habis itu langsung jatuh gitu? Atau langsung nggak jadi mau jualan gitu. Habis itu kita bilang, biasanya bahasa yang klasik yang sering kita dengar, oh kayaknya bakat saya bukan di sini, oh kayaknya rezeki saya bukan di sini. Loh, mohon maaf, emangnya kita udah mencoba berapa kali gitu ya kan? Nah, kalau saya sih merumuskannya, intinya, summary-nya dari poin yang pertama ini, kita harus ketemu angka plus 1. Jadi ketika kita jatuhnya 9 kali, kita bangunnya 10 kali. Jadi harus angka plus gitu. Ketika kita jatuhnya cuma 3 kali, ya kita harus bangkit 4 kali. Syukur-syukur kita jatuhnya cuma sekali, jadi kita bangkitnya 2 kali. Ini pun sebenarnya dirasain kok ketika Ibu ya, Ibu Guril, Bunda Guril, coba membangun Armina Reka. Saya yakin sebenarnya bakat Ibu Guril itu sebenarnya di pendidikan, di ngajar, di dunia sosial, atau ya sejenisnya lah. Tapi kenapa dia bisa membangun Armina Reka sampai seperti saat ini? Saya yakin Ibu Guril memiliki passion dan kegigihan itu tadi yang menghasilkan ketabahan. Pasti banyak kok orang yang punya travel atau usaha seperti kita saat ini yang ilmu marketingnya lebih bagus dari Ibu atau ilmu keuangannya lebih bagus dari Ibu, tapi kenapa Armina yang bisa sukses gitu loh? Karena saya yakin pasti cuman Ibu yang gigih, terus mau coba, terus berusaha dan mencintai, akhirnya bisa sukses. Gitu kurang lebih. Jadi di pengalaman saya kali ini, di presentasi kali ini, saya ingin membahas 3. Jadi kita kayak ada 3 dimensi. Dimensi yang pertama, saya atau mitra ya. Saya menggambarkan kan mitra. We itu perusahaan dan mitra. Dan it itu tujuan kita bersama. Jadi kita kayak punya 3 dimensi ya. It, we, sama I. Nah itu tadi yang baru pertama. Nah, sampai sini saya coba stop dulu. Mungkin ada yang mau nanya? Atau Pak Maulan, Pak Yogi, Budian, apa bisa saya lanjutin atau seperti apa? Kalau saya lanjut, kalau Pak Yogi Budian, gimana Pak Yogi Budian? Wah, ini red coffee mesinnya. Kalau nggak red coffee, dari Strom yang diminum. Budian mau tanya Pak Budian. Ini Pak Rusdi, tadi kan membahas poin pertama adalah di mana ketika mau sukses itu ada hasrat, kegigihan, betul, kan menghasilkan ketabahan. Nah, masalahnya adalah ini benar banget, artinya ini memang penting banget dimiliki setiap individu, setiap mitra gitu ya, untuk mempunyai hasrat, kegigihan. Nah, permasalahannya Pak, saya banyak sekali melihat mitra-mitra yang hasrat mungkin dia sudah punya, rata-rata ketika dia nyemplung ke sini ke Armina Daily gitu ya, dia punya hasrat gitu ya, dia suka gitu ya, dia punya passionnya gitu. Nah, masalahnya biasanya banyaknya itu gugur di kegigihan. Jadi seberapa gigih dia nggak gigih. Nah, mungkin Pak Rusdi punya cara atau punya tips bagaimana nih agar daya juang teman-teman itu nggak gampang melempem, agar gigih gitu loh, ketika ditolak nggak langsung melempem dan sebagainya gitu. Mungkin di kelas bisnis Dio hal ini sudah pernah ada gitu ya, makanya adalah the power of ulet lah ya, gimana kita harus gigih. Tapi mungkin ada ilmu berbeda yang bisa Bapak sampaikan kepada kami loh, mitra-mitranya Armina Daily gitu Pak. Oke. Gimana nih biar gigih? Kuncinya supaya kita bisa tetap gigih atau resilience ya bahasanya. Resilience tuh saat-saat yang dibutuhkan ketika kondisi COVID seperti sekarang ya. Kayak pengusaha tuh diuji banget tuh
tingkat apa resilience tuh apa ya? Ya kuatlah seperti bangunan tuh nggak runtuh gitu loh. Seperti ada goncangan, ada hujan, ada petir, dia tetap kokoh gitu. Apa sih kuncinya biar kita bisa terus gigih? Ya kalau saya sih balik lagi ketika kita punya framework, ketika kita tahu apa yang kita ingin tuju, kita punya goals-nya, kita jangan pernah berhenti untuk tetap apa ya? Tetap berusaha sampai goal itu bisa kita capai gitu. Mungkin memang terkadang ngomong kan gampang Pak, tapi kan dilakuin kadang-kadang susah juga gitu loh. Makanya tadi saya bilang kuncinya itu kita hanya butuh +1 gitu. Ketika kita jatuh sekali, ya kita bangkitnya 2 kali gitu. Kita jatuh 10 kali, kita memang harus bangkit 11 kali. Nah, pertanyaannya ya terus sampai kapan Pak kalau saya jatuh-jatuh terus? Nah, itu kan menjadi pertanyaan yang sangat general ya. Jawabannya mungkin yang saya bisa bantu, coba teman-teman sering-sering mengingat goalnya lagi, sering-sering mengingat apa sih yang udah pengorbanan yang selama ini kita udah lakuin, atau sering-sering melihat profil orang yang sukses, nggak hanya dari kalau kita kadang-kadang suka ngeliat gambar itu kan iceberg itu apa gunung es, hanya atasnya doang gitu, padahal di dalamnya ternyata dia dalam banget, gede gitu ke bawah. Nah, banyak-banyak baca kesuksesan dari seorang CEO atau pengusaha yang udah sukses. Pasti di balik itu kalau kita perhatiin pasti ceritanya selalu gagal. Di depan pasti selalu gagal, udah pengen bangkrut, dikatain orang, nggak dipercayain sama orang, ditinggalin istri, ditinggalin suami, ditinggalin partner bisnis, ditipu. Nah, saya sih berharap nggak ada yang sampai seperti itu ya sama mitra-mitra Armina Daily. Tapi maksudnya yang saya ingin sampaikan, untuk mencapai sukses itu nggak mudah, nggak seperti kita melihat tip of iceberg dan sukses. Berapa kali kita ngomong ketika ada teman yang sukses, kita ngomong, oh iya dia memang punya bakatnya, dia memang skillnya di situ, dia punya uangnya. Padahal sebenarnya enggak. Sebenarnya banyak sekali usaha atau pengorbanan yang dia udah lakuin sampai bertahun-tahun, baru akhirnya sampai dia bisa mencapai yang namanya kesuksesan. Nah, ketika buah kesuksesan itu udah didapat, itu yang menurut saya membuat teman-teman bisa lebih berkarakter gitu loh. Berkarakter dalam artian apa? Oh, ya itu tadi yang saya bilang resilience. Jadi ketika teman-teman udah pernah merasakan itu, nanti ketika ada COVID, jangan sampai ada COVID selanjutnya ya, cuman pasti di depan itu kan pasti ada rintangan, ada obstacles, ada problem yang harus kita hadapin gitu loh. Namanya juga hidup. Nah, itulah yang membuat kita memiliki karakter gitu loh. Karakter yang kuat sebagai sebagai pebisnis. Jadi mungkin buat sekarang sedang mencoba merintis bisnis, tapi percaya deh sama saya, karena proses itu kan nggak ada yang instan ya, dan proses itu pasti yang membuat kita menjadi seseorang yang berkarakter, dan ya pasti saya yakin bisa mencapai kesuksesan. Jadi jangan pantang menyerah deh gitu. Kurang lebih gitu sih, Budian. Mohon maaf kalau misalnya kurang setuju banget. Ya. Betul. Oke, makasih, Jadi Mas. memang kita terbentuk dari situ ya Pak Rusdi ya. Mungkin Budian masih ada yang mau ditanyakan lagi, atau kita kembali ke 3 dimensi tadi nih tentang Cukup. I, we, Cukup dan dulu. it juga. Iya, cukup dulu. Kita Oke. Oke, yang pertama tadi kan kita udah ngebahas I ya kan. I, abis itu we, abis itu it. Mungkin kan ada yang baru nonton, jadi biar nggak ketinggalan, kita akan bahas 3 dimension. Ya, I itu ya personal, we itu interpersonal, it itu impersonal. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian kedua, ke bagian we. Ini di sini ada perusahaan sama mitra gitu loh. Perusahaan sama mitra dalam bisnis yang industri seperti kita ini harus terus bersinergi. Ini ibarat suatu organisasi atau suatu sistem, perusahaan itu back end, teman-teman mitra itu front end. Jadi kalau di bank ya kan front end kan yang ketemu langsung sama customer, kurang lebih gitu kan, perusahaan yang mensupport, melakukan analisa strategi seperti apa. Nah, makanya kita harus terus bersinergi
agar kita bisa mendapatkan goal yang kita sudah tentukan tadi gitu. Nah, di sini aku akan, kalau misalnya ini kan topiknya rada general, kalau terlalu bahas satu-satu bisa banyak banget nih, kita bisa ngomong sampai malam banget. Jadi aku ngebahas aja apa sih yang kita bisa bersinergi di sini, produk ya kan, karena kita di sini menjual produk. Perusahaan melakukan back end-nya, membuat suatu produk, teman-teman mitra yang di lapangan memasarkan produk tersebut, ya enggak? Nah, di sini aku mau sharing ilmu aja. Balik lagi, ini ilmu yang aku dapat, beberapa kali aku ikut seminar, beberapa kali aku baca buku, ternyata cuman ada 2 hal yang membuat orang membeli produk atau service. Cuman ada 2. Menarik kan gitu loh. Apa gitu, pasti teman-teman di rumah juga penasaran kan. Nah, aku sebelumnya kasih intronya dulu. Cuman 2 hal yang membuat orang tuh beli produk atau service. Banyak orang-orang kaya di luar sana, aku bisa sebutin listnya, yang di Indonesia ataupun yang di luar negeri, yang sukses menjual produknya atau servisnya, atau bisa jadi orang kaya banget gitu, ya sukses lah dalam hidupnya, karena hanya menjual karena 2 hal ini tadi gitu. Dan mereka nggak menjual produk yang on demand atau yang sebenarnya dibutuhkan sehari-hari. Bukan, mereka nggak menjual produk kayak air gitu. Yang kalau kita nggak minum air pasti kita mati kan. Produk-produk on demand, air, terus roti, terus gula, terus beras atau apapun, enggak. Bukan produk-produk itu sebenarnya yang mereka jual. Menarik kan? Bukan produk on demand, tapi kok bisa laku di pasaran gitu. Oke, aku buka aja. Satu, kenapa alasan orang membeli produk atau membeli service itu karena yang dinamakan seeking pleasure. Apa sih seeking pleasure? Mencari kesenangan. Jadi sebenarnya di bawah alam sadar kita itu membeli suatu produk itu karena kita seeking pleasure. Cuma 2, seeking pleasure, kita mencari kesenangan atau avoiding pain, atau kita menghindari sakit gitu, menghindari hal yang tidak enak. Sekarang aku tanya gini, di sini kan ada Pak Yogi ya, ada Pak Yogi, ada Budian. Aku tanya, Pak Yogi sama Budian pasti punya mobil kan? Iya Pak. Nah, halo. Ya. Fungsi mobil itu kalau aku nggak salah kan kita pakai ketika kita ingin melakukan travel dari tempat A ke tempat B, ya nggak Pak? Kurang lebih gitu. Ya, betul. Nah, kurang lebih gitu ya. Pertanyaan aku boleh tanya nggak sekarang mobilnya Pak Yogi itu apa? Tipenya Pak? Iya. Oh, Pajero Dakar Pajero Ultimate. Sport, kan? Nah, ya, Pajero Sport. Itu kan mobil yang nggak semua orang Indonesia bisa beli ya. Itu maksudnya itu masuk klasifikasinya mobil yang lumayan mahal lah, harganya lumayan lux. Pertanyaannya kenapa Pak Yogi beli itu gitu loh? Padahal Pak Yogi kan cuma butuh dari rumah ke kantor, habis itu seminar, habis itu beli barang di Indomaret, itu aja kan. Kalau Pak Yogi belinya Agia itu kan sebenarnya bisa nggak? Iya nggak? Bisa. Nah, bisa beli 4 Pak. Malah lebih irit. Nah, karena Pak Yogi membeli barang masuk ke klasifikasi yang satu tadi, seeking pleasure. Karena Pak Yogi ingin mencari kesenangan, Pak Yogi pengennya gaya ya kan, wah saya leader besar nih, kok mobil Agia pasti nggak dilihat orang ya kan. Sebenarnya nggak pengen gaya sih. Maksudnya pengennya kan pengennya ngelihat mobilnya bagus gitu loh. Alhamdulillah Pak. Seneng kan ketika punya mobil bagus atau rumahnya bagus, itu kan itu membawa apa ya, membawa kesenangan untuk diri kita. Iya. Nah, betul kan. Nah, contoh lagi apa sih avoiding pain? Avoiding pain itu kita menghindari hal yang nggak enak atau kita menghindari sakit, makanya kita membeli produk. Contoh gampangnya deh, obat-obatan gitu loh. Orang membeli obat itu bukan karena on demand,
atau bukan karena mereka mencari kesenangan, tapi karena dia ingin menghilangkan rasa sakit yang ada dalam tubuhnya. Iya nggak? Itu makanya salah satu foundernya Google, Larry Page pernah ngomong gini, ketika mereka merintis Google, mereka pun sempat struggling, mereka sempat mengalami problem dalam bisnisnya, dan mereka sempat ngomong, it's easier to sell aspirin than our products. Dalam artian, lebih mudah menjual aspirin gitu loh dibanding produk kita. Padahal kita ngerasa produk kita tuh udah keren banget gitu, udah hebat banget, tapi kenapa sih kayaknya susah banget jual marketing, kita tawarin ke orang nolak, padahal kita jualannya baik gitu. Tapi orang jualan obat gampang banget gitu, tanpa ada iklan, tanpa harus gimmick, tanpa harus kita ngemis-ngemis, tapi orang nyari, ya kan? Bukan begitu, ya kan? Nah, aku di sini coba kasih contoh satu aja deh gitu. Salah satu orang yang paling kaya yang kita kenal itu kan Bill Gates. Pasti semua orang kenal Bill Gates. Bill Gates adalah seorang penemu atau founder dari perusahaan software terbesar yaitu Microsoft, ya kan? Kalau kita telusurin deh, pertanyaan kita, emang Bill Gates produknya apa gitu? Dia mengikuti tadi alasan kenapa orang beli produk itu cuma 2. Bill Gates bikin tools apa? Tapi toolsnya bukan kayak palu atau panci atau apa, tapi dia bikin tools yang memudahkan orang untuk kerja atau memudahkan perusahaan untuk di perusahaannya itu kerjanya jadi lebih efektif dan lebih efisien. Kebayang nggak kalau misalnya kita nggak ada Microsoft Office gitu, kita mau nulis atau kita mau bikin Excel gitu ya, atau kita mau presentasi, kebayang nggak kalau kita masih kayak zaman dulu gitu, masih ketik atau fax atau apapun itu, kebayang nggak? Jadi Bill Gates itu melakukan atau membuat produk yang release pain atau avoiding pain. Dengan adanya produk yang diciptakan oleh Bill Gates, pain yang kita rasakan selama ini sebagai perusahaan, contohnya di organisasi, pain yang kita rasakan, waduh capek banget gitu loh, kita harus ngetik atau ngetik bengek, atau habis itu setelah kita ketik hilang. Bill Gates bikin itu semua toolsnya jadi satu kesatuan dan memudahkan kita untuk berbisnis yang ujungnya apa sih? Meningkatkan produktivitas kita di dalam usaha yang ya ujung-ujungnya balik lagi profitnya jadi makin meningkat, iya nggak? Oke, ya Mas Rusdi kasih contohnya gak enak banget, Microsoft itu kan ya gampang gitu, kita kan produknya nggak kayak gitu. Oke, sekarang aku kasih contoh produk yang menurut aku sama sekali nggak ada bagusnya, nggak ada tuh on demand, nggak ada ketika kita mengkonsumsi produk itu kita bakal mati atau kita bakal sakit. Apa itu? Rokok. Rokok itu bisnis tobacco itu di Indonesia salah satu yang paling besar ya. Seperti kita ketahui, orang yang paling kaya di Indonesia, Budi Hartono, itu pemilik sekaligus owner dari grup Jarum ya. Habis itu ada juga yang pemilik gudang garam. Itu dia orang terkaya nomor 4. Coba bayangkan deh ibu bapak, dia hanya mengikuti salah satu dari dia menciptakan produk dari salah satu yang tadi saya mention di atas, yaitu seeking pleasure. Pertanyaan saya, kenapa orang merokok? Gak ada kan alasan orang merokok itu biar fokus atau enggak biar enak. Itu kan hanya alasan yang dibuat-buat sebenarnya. Ya enggak? Berapa kali orang yang berhenti merokok, saya nggak pernah dengar tuh orang berhenti merokok, abis itu dia sakit, badannya gemetar, seminggu kemudian dia meninggal. Saya belum pernah dengar ya. Pasti yang ada, badannya lebih baik, terus tiba-tiba dia jadi gemukan. Sebenarnya lebih bagus. Tapi kenapa rokok itu laku banget di pasaran? Karena dia seeking pleasure. Orang beli rokok itu karena mencari kesenangan. Ya nggak? Kesenangan apapun itu, bisa lifestyle, bisa gaya, atau bisa, gue kalau nggak ngerokok kayaknya nggak asik gitu. Nah, itu. Jadi produknya nggak ada gunanya, tapi barangnya
laku. Nah, balik lagi nih ke dunia kita ya, di bisnis kita gitu, di Daily. Makanya ketika manajemen dan kita teman-teman di perusahaan ya, sama ya teman-teman lah, karyawan dan yang lainnya, kita tim itu kenapa kita selalu bikin produk, kenapa kita menyarankan selalu bikin produk yang memiliki ada kegunaannya gitu, ada manfaatnya. Karena biar juga teman-teman bisa jualannya itu di lapangan juga nggak punya beban ya, barang yang nggak guna dijual. Syukur-syukur teman-teman bisa apa ya, memformulasikannya itu menjadi yang tadi, yang teori di atas 2 tadi. Apa sih dicari seeking pleasure-nya atau avoiding pain? Saya kasih contoh aja. Contohnya apa produknya, kok saya lupa produknya, Propolis Asia Pro. Itu mungkin bisa masuk ke kategori avoiding pain. Ketika kita sakit, kita ingin nggak sakit, atau anggaplah kita udah pernah sakit, habis itu kita nggak mau sakit lagi, mungkin apa yang kita lakukan? Kita minum propolis, ya nggak? Atau badan kita nggak enak, bisa juga red coffee. Atau mungkin masuk yang ke kategori seeking pleasure tadi, bisa aja kerudung. Pengennya pakai kerudung yang bagus atau yang trendy, makanya pakainya masuknya ke kategori yang seeking pleasure tadi. Jadi kurang lebih di situ sih triknya, bagaimana orang-orang di luar sana kok bisa sukses banget sih menjual produk, padahal yang kalau kita pikir, kita perhatiin detail, kita telaah, kita bedah gitu, kok produknya sebenarnya kita nggak butuh ya. Itu aku cuma menjelaskan produk-produk yang tadi yang gede-gede ya, padahal banyak banget produk yang ya sehari-hari lah yang kita pakai. Ya kayak tadi deh, kayak Pak Yogi gitu. Kenapa banget harus beli Pajero Sport? Kan pasti alasannya pengen memanjakan diri. Jadi itu kuncinya sih teman-teman, kalau dalam produk ya. Yeah. Oke. Sampai sini mungkin ada pertanyaan atau gimana, aku bisa coba menjelaskan Oke. gitu. Bapak Ibu semuanya yang malam hari ini masih terus bersama dengan kami, silakan Bapak Ibu jika ada pertanyaan kepada Pak Haji Rusdi bisa langsung diketikkan di kolom komentar dan insya Allah nanti akan langsung dijawab oleh beliau. Ini materinya menarik sekali ya Pak Yogi, ini banyak sekali ilmu baru nih, sampai catatannya panjang sekali di saya, dan Masya Allah luar biasa. Ini ada beberapa trik ini ya. Jadi silakan Pak Rusdi, Pak Rusdi mau komen. Ya, Oke. Masya Allah ya, ternyata Armina Daily itu ya pas banget ya, sesuai banget dengan yang dua produk tadi itu. Iya. Yang alasan kenapa orang beli. Iya. Betul, makasih banget Pak. Jadi kita emang udah arahannya begitu. Betul. Terima kasih Pak. Tinggal. Ya Pak Rusdi. Ya. Oke. Berarti untuk untuk dapat feel-nya tentang konsep seeking pleasure dan juga avoiding pain ini, Pak Rusdi, berarti kan dari masing-masing kita juga harus paham betul gitu kan, bahwa tentang ini produk buat apa sih, arahnya kemana sih, yang kita membaca keinginan orang seperti apa sih, itu gimana Pak Rusdi? Pasti. Untuk kita tahu caranya gimana sih kita nentuin marketnya, pasti yang pertama kita harus tahu dulu dong produknya kita, produk knowledge-nya, makanya itu sebelum kita jualan kita harus tahu juga gunanya apa. Aku juga sebelum bantu di Armina Daily, aku juga nggak tahu tuh propolis itu sebenarnya apa gitu. Aku nggak tahu dalamnya apa, kegunaannya apa gitu loh. Tapi satu, ketika kita udah tahu produk kita gitu, pasti kita udah tahu juga dong produk knowledge-nya. Setelah itu kita tahu kegunaannya apa sih, produk ini apa sih gitu loh. Banyak kan kadang kita tahu 1-2 hal yang kita nggak tahu, kita pegang ini apa ya, ternyata pas dijelasin, oh ternyata itu buat ngeganjel itu, oh ternyata itu untuk benerin itu, intinya kurang lebih kan kayak begitu Pak. Nah, supaya kita bisa lebih tahu tadi, kita harus tahu produk knowledge-nya. Kedua, ketika kita menemukan produk knowledge, pasti kita menemukan yang namanya market segmentation kita. Ya nggak? Produk yang tadi aku jelasin tuh, yang kayak Microsoft, atau rokok, atau mungkin iPhone itu, atau mobilnya Pak Yogi, Pajero, itu mereka juga punya yang namanya market segmentation.
Mereka nggak cuma hanya jual berdasarkan alasan kenapa orang beli produk, tapi mereka juga punya yang namanya market segment. Menurut aku contoh deh, biar kita relate ke bisnis kita, contoh aku ambil aja Red Coffee. Red Coffee menurut aku market segmentnya bukan untuk anak-anak umur SMP atau SMA ya. Iya nggak? Kurang lebih kan begitu. Jadi ketika kita udah mengenali produk kita bisa tahu nih, siapa sih segmen kita gitu loh. Nah setelah kita tahu produk kita tahu segmen kita, pasti dong kita udah tahu sebelumnya apakah ini seeking pleasure ataukah ini avoiding pain gitu loh. Jadi insya Allah menurut saya sih teman-teman tuh gini Pak Yogi yang tadi bilang kenal saya dari 2013 gitu. Jadi saya tuh juga baru 2013 tuh baru mengenal marketing Armina Reka ya. Ibu kasih tahu ini orang-orang yang pintar cari jamaah gini-gini. Justru menurut kalau secara ilmu pemasaran saya respect deh gitu loh. Ke teman-teman saya mungkin saya nggak paham gitu loh. Saya masih jauh lah di bawah teman-teman. Jadi teman-teman tuh sebenarnya prakteknya tuh udah bagus banget menurut saya secara praktek. Cuman mungkin kalau saya boleh tambahin ya, bukan saya kritisin, mungkin teman-teman suka lupa membuat yang namanya framework gitu loh. Jadi kita itu ketika kita ingin melakukan bisnis atau kita ingin men-set target kita butuh yang namanya framework. Framework itu apa sih? Kenapa kita butuh framework? Karena ketika kita memiliki framework, kita tahu hal apa sih yang akan kita lakukan step by step-nya itu loh. Jadi kita nggak jump overlapping gitu, nggak jumping gitu. Step 1, abis itu step 5, abis itu kita ngerasa kok ada yang salah dan kita ujung-ujungnya bingung. Dan ketika kita seperti itu, kita hanya menghabiskan waktu, menghabiskan tenaga dan menghabiskan usaha yang ujungnya bisa aja kita kecewa ke diri kita sendiri. Tapi ketika kita punya framework, apapun itu gitu bentuknya, bisa kita tulis target goalnya apa, habis itu langkah-langkahnya apa sih yang ingin kita lakukan, bisa kita pecah lagi per minggu, per bulan, per hari, itu terserah teman-teman. Saya yakin pasti teman-teman larinya lebih kencang, karena jujur aja deh, kalau masalah di praktek langsung, salut lah gitu loh, saya salut gitu untuk teman-teman. Jadi kurang lebih gitu Pak Maulan, mungkin untuk menjawab pertanyaannya tadi gitu. Jadi kita kenalin produk kita, produk knowledge-nya, tahu kegunaannya, habis itu kita tahu market segment-nya, baru dari situ kita tahu nih apakah ini seeking pleasure atau avoiding pain. Untuk masalah praktikalnya saya udah nggak perlu ngajarin lagi lah. Teman-teman udah lebih expert. Amin, ya Rabbal alamin. Tapi memang kadang framework ini yang kadang suka kita agak sepelekan Pak Rusdi ya. Jadi kita bekerja kayak air ngalir aja gitu loh. Kita nggak punya rencana, nggak punya ini, nggak punya itu. Akhirnya ya itu tadi mungkin karena tidak ada framework ini, akhirnya entah ketika jatuh sedikit, mentok sedikit ya sudahlah gitu kan. Tapi berbeda mungkin ketika kita punya framework, artinya kan kita punya satu goal yang harus kita kejar terus. Pasti, gitu, pasti. Jadi dalam framework itu kan pasti ada step-stepnya. Pasti dong kita step 1 dulu. Nah mungkin ketika step 1 aja kita belum, masa kita langsung loncat ke step 3. Nah itu yang terkadang saya suka melihat bukan hanya di teman-teman ya, tapi di saya pun, di kehidupan saya pribadi ataupun terkadang di organisasi saya lihat mereka belum punya framework yang jelas gitu. Jadi nggak tahu mau ngapain gitu. Jadi kayak oke nih jualan tapi nggak tahu. Karena tadi step-stepnya mungkin belum dirapin. Nah, mungkin PR-nya karena mentor-mentornya sebenarnya udah hebat-hebat kan. Jadi mentor udah punya ilmu, udah punya produknya, udah ada, terus tadi udah adalah satu dua mungkin yang saya share bisa menjadi bermanfaat. Nah, jadi sebenarnya PR-nya teman-teman itu ya coba aja bikin framework gitu. Dari situ nanti kita bisa tahu deh kayak sebenarnya kita tuh mau ngapain sih, goalnya gitu loh. Apa sih, nggak cuman oh ya kita ketemu di kantor misalnya gitu jam 11 atau enggak habis zuhur, habis itu ntar nggak tahu ujung-ujungnya jadi apa, jadi cuman ngerumpi, cuman ngobrol-ngobrol yang akhirnya pas ketika dia pulang dia bingung tadi ngapain ya gitu. Tapi kalau misalnya kita punya step-stepnya Pak Maulan, pasti
kita udah tahu tuh, kita ke kantor, gue mau tahu ini gitu. Kurang lebih gitulah. Iya. Oke, Pak Rusdi, ini ada komentar juga. Pak Rusdi, bahasanya yang lebih sederhana, Pak Rusdi, kita bingung nih framework apa ya? Mungkin secara sederhananya framework ini apa, Pak Rusdi? Aku bingung kalau di Oke, Pak Yogi mau jawab? Langkah kerja kali Pak ya. Kalau goal setting kerangka kayak gitu. Goal settingnya, ya benar-benar. Jadi kayak punya catatan atau checklist lah, hal-hal yang harus dilakukan setiap harinya tuh apa, atau setiap minggunya apa, setiap bulannya apa. Dari situ baru kita ketemu tuh. Kalau di quality ISO-nya kali gitu Pak ya, ISO-nya step-stepnya apa kayak gitu sih. Iya, betul. SOP-nya betul. SOP-nya. Jadi urutannya untuk mencapai goal-nya gitu. Betul banget Pak Yogi. Jadi kayak misalnya aku mungkin lebih sederhanain aja ya. Sorry kalau misalnya bahasa kurang ada ngerti. Contohnya aja deh, misalnya gini. Contoh misalnya kita kayak pengen liburan, ya nggak? Kita kan sering kan mungkin setelah COVID ini pasti banyak orang liburan. Kita sering banget tuh pengen set. Saya pengen liburan, sama aja kan kayak teman-teman, saya pengen punya duit tambahan, ya. Nah, apa yang harus kita lakukan? Sama ketika kita mau liburan, apa yang kita pengen lakukan? Pasti kan kita punya step-stepnya. Step pertama, kita tentuin liburannya mau kemana. Step kedua, mungkin budget kita tuh berapa, ya nggak? Step ketiga, kita mau naiknya apa? Terus selanjutnya mau berapa hari? Habis udah semuanya udah firm, udah terkumpul semua, kita mulai packing barang. Kira-kira kalau kita stay-nya 5 hari, mungkin kita bawa bajunya 6 atau 7 piece. Terus kita mau belanjanya apa aja. Hal-hal seperti itu loh. Jadi framework, ketika kita memiliki framework, kita lebih tahu atau kita lebih memiliki gambaran atau vision atau tujuan yang kita mau lakuin itu sebenarnya apa sih? Jadi nggak lengkap. Kebayang nggak kalau misalnya aku balik-balik Pak Molan, ketika aku mau liburan, aku nggak tahu nih aku mau kemana. Aku nggak tahu budgetnya yang berapa mau aku keluarin. Pokoknya tiba-tiba aku packing barang. Habis setelah packing barang, aku baru nentuin aku mau liburannya ke Bali. Tapi yang aku packing barangnya baju-baju winter. Kan jadinya nggak nyambung gitu loh. Nah, ketika kita memiliki framework ini, itulah yang membuat pekerjaan kita lebih efisien dan lebih efektif. Pertanyaannya, apakah kalau kita nggak punya framework kita bisa sukses atau bisa meraih goal kita? Pasti bisa. Tapi saya menjamin kalau kita nggak punya framework, pasti hasil yang kita dapat nggak optimal, nggak maksimal, dan waktu yang kita butuhkan dan effort yang kita butuhin pasti jauh lebih banyak, pasti. Gitu ya, kurang lebih menjawab nggak tuh? Iya, betul Pak. Oke, sudah tergambar jelas. Ini PR kita bersama nih. Iya, PR kita bersama nih Pak, untuk lebih detail lagi lah, lagi untuk yang udah dijalanin, apa yang belum gitu. Terus dievaluasi, insyaallah Pak. Oke. Kemudian Pak Yogi ada atau kita langsung ke komentar dari teman-teman di Facebook dan juga boleh. Boleh. Komentar ya. Oke, baik. Di sini Pak Rusdi, beberapa produk kita ini kan sangat booming di pasaran ya, terutama sekali Red Coffee nih. Red Coffee kan banyak. Ini adalah salah satu mitra kita dari Ambon, Pak Rusdi. Beliau menyampaikan, Pak Rusdi, semoga Red Coffee produknya bisa ditambah, soalnya area Ambon sangat langka. Ini bagaimana tanggapannya Pak Rusdi? Oke, itu aku bisa jawab. Itu memang balik lagi itu kita akuin itu masih ada flow, masih ada flow-nya, masih ada kekurangan lah dari kita di back end-nya tadi ya, untuk mensupport teman-teman tuh biar supaya lari lebih kencang. Aku sih nggak mencari alasan ya, aku nggak akan cari alasan seperti apa. Memang itu menjadi menjadi PR kita yang selalu kita benahin itu pasti terus deh. Ujung-ujungnya mau apapun pasti Red Coffee. Kita terkadang tuh suka seneng tuh Pak, cerita sedikit ya sama teman-teman. Hari ini dikirim tuh berapa ratus karton. Kita udah seneng nih. Nah, nih dikontakin mitra-mitranya yang tadi sering nanya. Habis itu kesenangan itu hanya bertahan
paling lama seminggu atau 2 hari. Habis itu ntar tiba-tiba ada lagi tuh yang datang ke tempat saya, bos kita kekurangan lagi nih, atau seperti itu. Kalau nggak saya sering dapat chat 1-2. Memang saya akuin itu masih masih kurang. Saya nggak mendinai dan mengakui memang itu masih kesalahan dari kita, dari perusahaan yang pasti aku terus emang sih kedengarannya jadi aku kayak orang-orang janji kampanye loh, janji-janji politik janji tapi nggak pernah terrealisasi. Tapi aku juga pengennya teruslah teman-teman biar bisa berjualan, makanya aku pasti akan push terus. Terima kasih untuk Ibu tadi, siapa tuh yang komennya yang dari Ambon? Bunditin. Ibu Bundit. Radit. Mohon maaf Bu, aku pasti akan usahain terus Bu. Mohon maaf sekali lagi. Oke. Tapi ini juga artinya menandakan bahwa produk kita memang luar biasa Pak Rusdi ya. Ini sampai permintaannya sangat luar biasa. Oh ya, mungkin itu tadi release the pain atau avoiding pain. Nah, apapun alasannya itu bisa jadi. Tapi bisa jadi loh, produk itu bisa aja dua-duanya. Bisa aja dia avoiding pain, bisa aja dia seeking pleasure. Iya. Betul. Kalau Red Coffee kayaknya itu Pak, dua-duanya itu. Ya, bisa dua-duanya. Masuk. Betul. Buat lifestyle masuk. Buat menyembuhkan kekurangan apapun itu yang kurang. Iya, betul. Oke. Kita langsung ke yang kedua, ada Bu Encum dari Bekasi, Pak Rusdi. Ini Pak Rusdi, ini kadang yang beberapa teman juga sering ngobrol, Pak, kadang kita ngedown, kita jualan, ada yang jual lebih murah gitu, Pak Rusdi. Ini seperti apa? Ini kan suatu isu yang saya sering juga dapat dari teman-teman, masukannya gimana ini Pak gitu loh. Oke. Baru kemarin aku juga ada sempat di podcastnya salah satu mitra, aku juga ngebahas soal itu gitu, soal integritas gitu loh. Kita itu kan bisa dibilang kita manusia yang memiliki integritas atau integrity, bahasa kerennya, padahal sama aja. Ketika apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan, dan apa yang kita lakukan itu selaras ya, baru kita bisa dibilang punya integritas. Atau mungkin kalau ada yang tanya bahasa gampangnya apa? Jujur gitu. Kita orang yang jujur. Ketika kita punya kekurangan, kita mengakui. Ketika kita harus jujur, kita harus mengakui. Nah, balik lagi, kita itu kan sangat menjunjung tinggi yang namanya nilai-nilai syariah ya. Nilai-nilai syariah itu apa sih? Syariah ya apapun yang diajarkan sama Nabi Muhammad SAW, sama yang ada tertulis di hadis dan di Quran gitu. Nah, tandanya kita harus mengikuti dong. Kalau kita sayang sama Nabi, ya kita harus mengikuti apa yang Nabi lakukan gitu. Nabi tuh nggak pernah jualan tuh curang. Ketika ada barangnya memang ada rusak nih, ya dia cerita gitu loh ke konsumennya. Karena akadnya itu harus gitu kan. Akad jual beli itu kan harus kedua belah pihak itu harus ridho ya, harus senang. Kalau enggak, ya saya nggak tahu ya, mungkin dalam agama itu nggak dibenarkan. Nah, satu lagi speaking of kejujuran tadi, nah teman-teman yang di online shop itu di marketplace banyak menemukan masalah, masih ada 1-2 teman-teman yang mungkin masih belum paham jualan di harga di bawah retail, sedangkan kan sudah ada ketentuannya dari peraturan perusahaan, ketetapannya kalau kita nggak boleh jualan barang di bawah harga retail gitu, ibu bapak, teman-teman. Nah, sebenarnya kalau misalnya teman-teman lihat kerugiannya apa sih dari sisi perusahaan, sebenarnya kita nggak ada ruginya, karena ketika teman barangnya lakukan, pasti barangnya beli lagi dong ke perusahaan. Tapi kalau aku lebih melihat sisi syariahnya tadi, dan lebih kesian ketika teman-teman yang baru berusaha punya modal dari tabungannya tadi, terus dibeliin Red Coffee, ujung-ujungnya ketika di marketplace, Red Coffee-nya ada yang jual lebih murah atau di bawah harga retail. Nah, ini kan rada tricky ya, atau ini sistem yang terkenal biasa digunain sama mafia, sama kartel gitu loh. Kartel itu sistemnya dia beliin barang banyak. Setelah itu dia jual harga di pasaran murah. Tujuannya apa?
tujuannya untuk mematikan kompetitor. Yang ujung-ujungnya ya semua orang mau nggak mau ya belinya sama dia kan gitu. Nah itu adalah contoh yang kurang baik ya menurut saya, dan karena itu satu udah melanggar peraturan perusahaan dan itu juga merugikan teman-temannya. Bayangin deh ibu bapak, kalau misalnya ibu bapak mungkin yang duitnya udah banyak ya mungkin bisa cuman oh yaudah deh nggak apa-apa saya ngambil margin kecil aja tapi yang penting barangnya bisa lakunya banyak. Tapi bayangin deh teman-teman di luar sana mungkin yang ada di pelosok-pelosok yang di daerah-daerah, kebayangkan mereka tabungannya kan nggak seberapa, mereka buka usaha ini mungkin dari jerih payah tabungan mereka selama bertahun-tahun, tapi ketika mereka jualan setelah itu mereka dihianati dengan kita yang menjual produk dengan harga yang lebih murah. Yang ada ujung-ujungnya mereka nanti patah semangat dan mereka udah nggak percaya lagi dan nggak mau jualan lagi. Katanya perusahaannya syariah, katanya orangnya sering membantu leadernya atau upline-nya, tapi kok ketika saya disuruh beli, saya udah beli, habis itu produknya yang lainnya murah, jadinya saya nggak bisa jualan. Nah itu nggak mencontohkan atau ciri-ciri seseorang yang memiliki integritas ya. Kurang lebih gitu Pak Maulan. Dan kalau ditanya apa sih tindakannya dari perusahaan, pastinya itu tetap saya pantau setiap minggunya, setiap bulannya selalu kita tegur. Tapi kita mulai sekarang mulai ingin mengeluarkan teguran. Ketika ditegur sekali nggak diindahkan, kita ingin ada SK yang dari SK direksi yang menyatakan ketika teman-teman masih tetap jualan di bawah retail, kemungkinan nanti akan ada sanksi. Gitu kurang lebih sanksinya. Buat sekarang aku belum bisa kasih tahu karena kan pasti ntar harus ada dari Pak Rihan yang SSK-nya. Tapi kalau ditanya apa kok perusahaan mendukung sih orang jual-jual murah gini? Enggak Bu, enggak sama sekali, aku enggak mendukung. 100% aku nggak mendukung. Maka itu kenapa kita punya harga karyawan kan lebih murah ya. Tapi kita membatasi karyawan cuma boleh beli 1 bulan itu cuma 1. Jadi kemungkinan dia jualan tuh nggak mungkin. Itu pun juga aku selalu lihat datanya setiap bulan, nggak semua orang, bahkan kadang sebulan ada karyawan tuh nggak belanja kok. Ya kadang-kadang kan mereka belanja adalah buat mereka. Itu sebagai bentuk komplimen atau insentif perusahaan kepada karyawan. Tapi terlebih dari itu saya sangat against sama hal-hal yang seperti itu. Karena itu juga jadinya jadi nggak syariah Pak, gitu loh. Jadi percuma kita mendeklar diri kita syariah, kita memiliki sertifikasi DSN MUI kalau ujung-ujungnya kita ya bisa dibilang perusahaan nggak menzolimi tapi membiarkan ketika ada orang yang dizolimi, membiarkan sama aja bentuknya zolim juga nggak? Iya nggak? Kurang lebih kan gitu kan? Ya, baik. Oke, terima kasih jawabannya Pak Rusdi, dan tentu ini Bapak Ibu semuanya, bismillah tetap kitanya sendiri jangan merasa down ya dengan kondisi seperti itu, karena juga kita tahu, kita lihat tadi, kita dengarkan bahwa perusahaan juga sudah melakukan hal untuk membatasi hal tersebut, kejadian tersebut. Iya, baik. Pak Yogi kemudian ada yang mau ditanyakan? Atau kita lanjut ke pertanyaan dari para mitra? Lanjut aja Pak. Lanjut ya. Oke. Tadi ini kembali pertanyaan tentang framework Pak. Jadi kan tadi ada yang bertanya, berarti setelah visi, langkah-langkah kerja, kemudian mungkin ada evaluasi dari Pak ya. Nah, kan ada evaluasi. Nah, kemudian ini dari Pak Supriyono, ini Pak Supriyono ada di Kalimantan Tengah ya. Jadi framework itu bisa dibuat masing-masing ya Pak, sesuai goal target yang kita inginkan. Lalu bagaimana cara efektif dan accountable mengevaluasi keberhasilan framework tersebut? Framework pastinya setiap orang punya framework berbeda. Kalau individual ya, kita nggak ngomongin bisnis, framework Pak Maulan sama framework aku pasti berbeda. Karena aku punya goal aku sendiri, Pak Maulan, Pak Yogi, Budian pasti punya goalnya sendiri. Apapun itu, kita contoh paling simpel deh, framework ketika kita pengen kurus gitu ya, pengen kurus, apa sih yang kita lakukan? Pasti diet.
tapi kita nggak tahu dietnya mau bagaimana. Nah, itu kita jabarkan di framework kita. Jadi biar kita punya detailnya. Apa sih? Oh, oke, pagi-pagi setiap pagi kita harus lari pagi. Siang kita harus makan buah. Malam kita nggak makan banyak karbohidrat. Tidur kita harus jaga. Begitu-begitu loh frameworknya. Dan kalau tadi pertanyaannya apa Pak? Yang kedua, kalau misalnya framework itu bisa dinilai efektif apa enggak ya? Kurang lebih gitu ya? Dari mana? Iya. Tadi ini, efektif atau accountable. Accountable, mengevaluasi keberhasilan. Oke, dari mana framework itu bisa kita nilai frameworknya berhasil apa enggak? Ya simple, makanya tadi aku bilang ketika kita bikin sketsanya, framework itu, pastinya dong ketika kita nggak melakukan salah satu dari step itu, logikanya gini, ketika hasilnya nggak memuaskan, contoh hasilnya negatif, oh saya udah bikin framework, ternyata hasilnya negatif. Ya kita lihat dulu di framework itu, apakah kita melakukan semuanya? Ya enggak, karena ketika ada satu step aja yang kita skip di framework itu, pasti kan kita tahu hasilnya nggak akan maksimal. Iya enggak? Jadi untuk bisa frameworknya lebih bisa dinilai efektif apa enggak, ya ketika kita sudah menjalani semua apa yang kita tulis tadi. Makanya tadi aku bilang ketika teman-teman bikin framework bisa lebih detail, itu pasti lebih bagus. Analoginya tadi ketika kita travel, ketika kita bisa lebih detail sampai ke budgeting makanan setiap hari. Saya cuma mau ngabisin makanan sehari cuman 50.000, itu lebih bagus. Pasti hasil dari liburan kita itu tadi pasti akan lebih maksimal hasil frameworknya. Dan pasti kita bisa melihat, oh iya kita udah melakukan langkah 1 sampai 10, let's say gitu. Jadi hasilnya atau result dari yang ingin kita capai atau goalnya pasti lebih maksimal. Jadi bisa dilihat itu dari frameworknya itu sendiri Pak gitu. Yang nanya tadi siapa? Karena aku udah membuktikan, karena aku juga punya framework sendiri buat project aku, bukan ini kita nggak ngomongin kita ngomongin di luar perusahaan. Aku punya framework di luar project aku sendiri, dan aku udah membuktikan dan hasilnya positif dan maksimal gitu. Gitu sih. Ya, oke, baik. Oke ya, Pak Supriyono dan Bapak Ibu tadi yang bertanya, insya Allah terjawab tentang bagaimana cara untuk mengevaluasinya. Ini kemudian Pak Yogi, mungkin kalau di kita dulu pernah dibahas namanya PDC ya Pak, PDC. Iya betul. Ya. PDC, Doing Control. Control. Betul. Nah ya. Ya. Pak, mau nanya nih Pak Rusdi, kalau framework goalnya deh, kalau goalnya Armina Daily dari Pak Rusdi apa ya Pak? Dari perusahaan. Perusahaan Armina Daily. Goal terbesar ya Pak ya, visinya gitu. Yeah. Pastinya kita pengen jadi bersama ya, kita semua ya, teman-teman baik back end ataupun front end, kita pengen menjadi perusahaan syariah terbesar yang pastinya di dalam industrinya, yaitu penjualan langsung. Kita pengen jadi goal terbesarnya tuh, mimpinya pengen jadi perusahaan penjualan langsung yang syariah terbesar di Indonesia. Syukur-syukur di dunia. Nah, itu tadi satu Pak Yogi. Sama goal terbesarnya juga, kita pengen bisa membantu banyak orang sih gitu loh. Jadi di perusahaan ini goal kita nggak cuma profit, tapi kita pengen bisa bantu banyak orang, terutama orang-orang yang di daerah itu. Jadi bisa meningkatkan taraf hidup mereka, bisa meningkatkan derajat mereka, dan yang pastinya bisa apa ya? Bisa membantu banyak orang yang tadinya nggak punya pekerjaan di daerah-daerah, karena kan ya seperti kita tahu lah, Indonesia kan sangat centralization ya, semua itu gulanya adanya di Jakarta gitu loh, dari industri finance, industri mesin, industri apapun lah, makanan, semua tuh adanya sini ke pemerintahan. Jadi sebenarnya banyak yang di luar daerah sana banyak nggak punya, bukan dia nggak bisa kerja, tapi emang nggak ada kerjaannya gitu loh. Kita dari dulu zaman setelah Orde Baru, era reformasi gitu ya, new era ibaratnya gitu, kita kan padahal ada poinnya itu otonomi daerah, tapi mungkin secara pelaksanaannya, secara implementasinya nggak maksimal, karena
Oke, aku tahu ada 1-2 pabrik di Jawa. Ada kok Pak pabrik di Jawa, pabrik gede. Ya, aku tahu gudang garam di Jawa atau pabrik Ultra ada di Bandung. Tapi kalau kita pikir-pikirin ujung-ujungnya itu kan hanya di Jawa. Ya nggak? Aku nggak pernah dengar sih ada pabrik perusahaan yang gede gitu adanya di Papua atau apa. Jadi pengennya sembari menunggu pemerintah bisa membuat atau kebijakan oke, boleh investasi di Indonesia, tapi harus melakukan pendanaan di Papua, atau pendanaan di Ambon, atau pendanaan di Sumatera, atau di Kalimantan, Sulawesi. Jadi nggak Jawa lagi gitu. Nah, itu kan membutuhkan proses yang lama. Nah, meanwhile kita sementara ini kita pengennya Armina Daily menjadi solusi juga gitu loh, membantu meningkatkan ekonomi negara dan ekonomi umat sih. Jadi kalau Pak Yogi tanya goal terbesarnya yaitu pengen jadi perusahaan syariah terbesar di Indonesia sama pengen membantu orang sebanyak-banyaknya, karena setelah kita bantu orang pasti orang itu ngebantu orang lain. Kolektif gitu, kolektif. Itu yang kita harapkan. Jadi nggak cuma berhenti di situ tapi orang bisa membantu. Sama nih kayak misalnya makanya aku bilang aku senang banget diajak sharing-sharing pengalaman seperti ini, karena pasti ilmunya jadi kesebar lagi gitu loh. Nggak cuma stop di bapak ibu yang lagi nonton ini, pasti nanti abis itu disebarin, minimal banget disebarin ke anaknya, ke tetangganya, ataupun yang harus ya ke downline-nya. Iya Pak, wajib Pak, wajib. Ya, kurang lebih gitu. Makasih Pak, alhamdulillah. Nanya lagi Pak nih, mumpung masih tadi kan kita produk-produk Armina Daily itu kan ke 2 poin tadi ya, ke seeking pleasure, seeking pleasure sama fading pain. Nah, yang pas banget kan yang alhamdulillah booming kan Red Cafe nih Pak. Ya. Nah, berikutnya nih Pak untuk produk-produk yang akan booming lagi nih, insya Allah Pak. Kira-kira apa ya Pak ya? Bocoran Pak. Waktu itu aku kayaknya yang aku tahu dan aku udah sempat ngomongin beberapa kali sih, kayak ada obat untuk diabetes sama obat pelangsing. Ya, jadi itu pasti itu masuknya ke avoiding pain ya. Iya. Pasti kita ketika bikin produk kita pertimbangin the logical reason behind kenapa orang beli produk. Pasti kita lakukan itu. Nah, adapun kalau Pak Yogi abis ini biasanya kalau aku jawab kayak gini pasti ntar pertanyaannya lanjutnya kapan produknya gitu kan. Aku udah tahu nih pertanyaan jebakan nih. Nah, balik lagi seperti kita ketahui di Indonesia birokrasinya kan rada panjang ya. Ada step-step yang namanya BPOM. Terkadang nanti di BPOM nggak lulus harus isi form ulang, habis itu memakan waktu lagi berapa bulan. Jadi jujur aja aku belum bisa mastiin, tapi mungkin nanti aku bisa kasih mungkin kasih infonya kira-kira tuh di bulan apa, dan pasti Pak Rihan kasih info kok. Pasti ketika produk mau launching tuh pasti kita lakuin yang kayak waktu itu loh Pak, kayak ada pre-launching. Syukur-syukur aja nanti coronanya udah selesai, jadi kita bikin event lagi kayak waktu itu. Amin. Oke. Siap. Makasih. Oke. Iya. Pak Yogi, saya mungkin ada pertanyaan tadi yang cukup menarik ini dari salah satu goalnya Armina Daily adalah juga ingin membantu meningkatkan perekonomian di Indonesia. Nah, kita kemarin kan sempat Armina Daily memposting pernyataan dari Bapak Menteri Perdagangan, Bapak Agus Parmanto, bahwa ternyata penjualan langsung berjenjang ini ternyata di masa pandemi ini membantu secara signifikan lah terhadap perekonomian bangsa Indonesia. Nah, ini pandangan Pak Rusdi gimana Pak Rusdi? Karena ini juga berhubungan sama pertanyaan dari Bu Nani di Tegal, karena tidak mudah melepaskan stigma negatif tentang PLBS di masyarakat gitu kan. Tapi ternyata secara halnya tadi juga bisa meningkatkan perekonomian Indonesia. Oke, aku jawabnya 2 berarti ya. 1 tanggapan gimana tuh Pak Menteri Agus Pramanto yang bilang dalam masa COVID gini perusahaan
penjualan langsung menyumbang ekonomi kurang lebih gitu ya, sekitar 13 triliun kalau nggak salah aku baca tuh. Itu sebenarnya inline, maksudnya dalam artian sesuai sama kondisi penjualan mitra-mitra yang meningkat. Kalau aku lihat datanya beberapa bulan ke belakang tuh sempat tuh meningkat 200% atau 2 kali lipat, terus meningkat 3 kali lipat. Terakhir aku belum lihat lagi, kurang lebih sih hampir-hampir sampai segitu. Jadi banyak banget ya kalau kita pikir-pikir lagi manfaat dari perusahaan penjualan langsung itu ternyata banyak. Nah, sekarang aku mencoba menjawab pertanyaan Ibu tadi tuh, gimana sih? Tapi kan susah Pak kita jualan karena stigma MLM itu jelek di pasaran. Ya, aku bisa jawab. Perusahaannya Bu, nama jenis perusahaannya itu sebenarnya bukan MLM. Nama jenis perusahaannya itu penjualan langsung atau direct selling ya. Direct selling. Nah, strategi marketingnya namanya MLM, multi level marketing. Nah, tapi kan stigmanya jelek banget Pak, banyak penipuan, banyak skema Ponzi atau yang lainnya dan sebagainya gitu loh. Iya, aku katakan di semua industri di Indonesia perusahaan pasti ada yang nakalnya gitu loh. Nah, gimana sih kita untuk mensiasatinya gitu loh? Nah, disinilah tugas kita. Tugas kita itu meluruskan dan mengedukasi bahwasannya penjualan langsung ini adalah perusahaan yang sustain loh, berkesinambungan. Nggak cuman kita jualan produk, tapi kita juga bisa menjadikan solusi dari suatu permasalahan. Ya kayak tadi saya jelasin lah gitu. Ketika masalahnya keuangan, di luar sana banyak loh ibu-ibu, bapak-bapak, atau anak muda yang nggak punya pekerjaan sama sekali gitu loh. Karena bukan karena dia nggak punya skill, tapi memang kerjaannya tuh nggak ada di sana gitu loh. Nggak ada industri, tapi mereka kurang beruntung lahir di sana. Nah, solusinya apa lagi kalau bukan bisnis-bisnis seperti ya salah satunya bisnis kita ini. Ya nggak? Satu, bisnisnya nggak membutuhkan modal. Atau kalaupun butuh modal kecil gitu loh, daripada kita harus punya sertifikat, bikin sewa ruko, bikin gedung, bikin misalnya aku contohin aja ya bisnis bubble tea gitu, kita cari suppliernya, kita beli plastik, semuanya kita udah ngabisin duit. Setelah kita udah siap berdiri, ternyata zamannya udah berubah, orang udah nggak minum bubble tea lagi, tapi orang minumnya kopi. Nah itu kan berat. Tapi dengan adanya bisnis MLM ini adalah bisnis yang sustain menurut saya dan bisa menjadi solusi terhadap permasalahan ekonomi dan lebih pentingnya lagi di MLM juga produknya pasti yang produk-produk yang bisa menjawab permasalahan, dalam artian produknya itu manfaat, bukan produk kayak misalnya kayak jual air putih gitu. Enggak, biasanya produk jaringan itu pasti produknya punya khasiat, punya manfaat yang nggak dimiliki sama produk lain. Nah, kalau pertanyaannya stigma tadi ya, balik lagi ya ke Ibu siapa, mohon maaf tadi, stigma gitu. Aku paham stigma buruk atau stigma negatif lah kata-katanya, mungkin stigma negatif MLM. Sekarang saya tanya, MLM itu kan strategi marketingnya ya, cara atau ya cara kita melakukan bisnisnya lah gitu. Pertanyaan saya, orang-orang yang jualan di Instagram itu atau reseller itu emang dia bisnis modelnya seperti apa? Bisnis model. Saya tadi mau nyari kata bisnis model. Emang bisnis modelnya seperti apa? Sama, teman-teman, sama. Mereka melakukan bisnis model yang sama seperti kita. Produknya bukan dari mereka. Mereka menjualkan. Ketika mereka tembus jualan let's say 100 piece dalam 1 minggu, mereka mendapatkan reward. Pertanyaan saya, bedanya apa sama reseller? Jadi kita tuh terkadang terlalu terpaku sama stigma dan kita terpaku hanya dalam satu
konsep. Padahal kalau kita lihat secara luas, reseller itu ya MLM. Iya nggak? Yang dia jual apa? Yang dia jual bukan produk dia. Yang jualan bisa jual semua orang sama. Ngambilnya dari satu distributor. Iya nggak? Misalnya saya artis nih gitu. Saya keluarin gitu ke apa ya? Saya keluarin kemeja deh, kemeja gitu yang saya brandnya saya gitu, kemejanya brandnya saya Rusdi. Habis itu saya jual gitu ke orang untuk saya tawarin siapa nih mau jadi reseller. Dengan ketetapan-ketetapannya, ada persyaratannya. Persyaratan pertama menjadi reseller harus membeli produk senilai 5 juta. Sama kan? Di Armina Daily, untuk join jadi stokis atau menjadi mitra, minimal harus belanja pertama 165.000. Reseller itu lumayan, angkanya lumayan fantastis ya. Saya tahu, karena saya suka mempelajari bisnis-bisnis seperti itu, dia jualnya paketnya bahkan bisa 5 juta atau 10 juta. Jadi sebenarnya sama aja Ibu Bapak. Jadi kayak teman kita kan banyak tuh yang suka jualan ya di status WhatsApp ya. Jualan kue atau jualan makanan yang siap saji gitu yang udah dalam packaging. Ya itu kan sama aja, itu MLM juga. Kecuali yang jualan kue yang bikin sendiri ya. Kalau itu enggak, memang dia buat, habis itu brandnya brand dia sendiri, kalaupun itu dia punya brand, baru dia mendapatkan hasil dari penjualannya. Tapi selama itu bukan produk dia mengambilnya dari single distributor. Terus dia menjualkannya ke teman-temannya. Teman-teman itu kan ya jaringan. Sekarang saya ngomong teman-teman saya apa? Kalau bukan jaringan, networking gitu. Ya sama aja kan jaringan. Jadi teman-teman jangan berkecil hati kalau ada yang menilai bisnis MLM tipu-tipu gitu. Coba aja dilurusin, dijelasin. Memang semua bisnis itu pasti ada lah yang tipu. Saya nggak menutup mata. Memang dalam bisnis ini banyak sekali yang suka banyak menipu ya. Karena memang mungkin hasil yang didapatnya itu bisa dengan cepat dan dengan banyak ketika mereka menipu. Tapi jangan sedih. Satu lagi saya kasih tahu. Selama masa pandemi seperti ini, saya mengenal teman-teman atau orang yang saya kenal 1-2 yang mungkin mereka selama ini selalu berpikir atau memandang sebelah mata gitu loh, bisnis MLM ini. Tapi ujung-ujungnya mereka join di salah satu perusahaan, saya nggak sebut mereknya. Mereka join, ikut menjualkan produknya. Sebenarnya kan mereka sama aja kan, jadi part. Jadi balik lagi mungkin mereka menilai stigma itu negatif karena mereka belum tahu manfaatnya. Tapi ketika mereka tahu manfaatnya, saya rasa sih bisnis seperti ini bisa menjadi solusi yang solusi yang sangat baik gitu loh, sangat bagus gitu ketika orang kehilangan pekerjaannya. Nih ya, saya sekalian aja deh jawab pertanyaan, mungkin ada ya pertanyaan di benak teman-teman. Nah, bisnis MLM ini nggak cuma membantu ekonomi, tapi dia minim. Dalam artian effortnya tuh nggak terlalu sebesar itu gitu loh. Kalau kita bisa mensiasati ya, terus pastinya gitu. Ketika kita bisa mensiasatinya, effort kita nggak terlalu besar. Effortnya nggak terlalu besar maksudnya apa Pak? Teman-teman masih bisa tetap punya pekerjaan di perusahaan, tapi di waktu yang bersamaan teman-teman bisa jual produknya. Iya nggak? Kalau saya sih melihat teman-teman saya masih banyak kayak gitu ya, masih banyak kerja, tapi dia secara 1-2 tetap menjualkan produk-produk dari MLM di luaran sana gitu. Coba kalau misalnya teman-teman kerja di suatu perusahaan, kan nggak mungkin saya kerja di perusahaan Armina gitu, kan nggak mungkin saya kerja di perusahaan lain. Jadi di bisnis MLM ini dia bukan nggak terikat ya, tapi waktunya sangat fleksibel. Ketika kita pengen tetap punya pemasukan tetap, coba deh iseng-iseng punya modal, pengen join, ternyata bisa gitu loh, menjadi reseller, kenapa enggak gitu loh. Apalagi ini membantu ekonomi, membantu ibu-ibu, emak-emak, membantu umat. Ya alhamdulillahnya kalau di kita halal gitu loh, mendapat sertifikasi MUI, jadi bisnisnya syar'i juga, jadi tenang gitu jualannya gitu loh, atau mengiklankannya. Jadi nggak perlu ada lagi keraguan atau
ketakutan atas stigma-stigma itu. Kok toh cepat lambat orang yang mempertanyakan itu saya yakin pasti akan jadi reseller kok. Mungkin dia nggak join di suatu MLM, tapi pasti cepat lambat dia akan join di MLM. Dia akan jualin kacang atau keripik, ya kan sering banget tuh kita tuh. Aku sering banget tuh keripik atau jajan-jajanan kayak seblak atau apapun itu. Itu juga menjadi pertanyaan aku, kok Bu tenang aja, aku kayak berpikir gimana ya cara menghilangkan stigma. Tapi ternyata aku berpikir-pikir bisnis model orang reseller itu ya itu MLM. Jadi mungkin kalau nggak mau dapat stigma buruk, ditanya apa ya udah bilang aja kita reseller gitu. Kurang lebih gitulah. Mudah-mudahan bisa menjawab ya. Aku rasa itu bisa menjawab banget dan bisa membantu. Iya, Bang. Terima kasih Pak, jelas. Iya, betul. Iya, baik. Dan tadi kalau ada satu pernyataan Pak Rusdi yang juga cukup menarik bahwa ini apa ya bisa berjalan jangka panjang untuk masa depan gitu Pak Rusdi. Kalau Pak Rusdi melihat sendiri Armina Daily prospek jangka panjang seperti apa di Pak Rusdi? Karena kan kita maunya kalau usaha ini bisa terus, bahkan mungkin bisa sampai diwariskan anak kita. Prospek ke depannya ya, prospek ke depan bisnis Armina Daily atau penjualan langsung itu seperti apa gitu ya kurang lebih ya? Oke. Iya. Kalau aku sih melihat prospeknya pasti akan terus ada. Namanya kita hidup di zaman seperti sekarang, kita hidup tuh udah nggak ada batas ya. Kita punya namanya sosial media, kita lihat deh teman kita di situ. Nah mungkin saya nggak pernah lihat orang punya sosial media temennya di bawah 50 tuh nggak ada. Pasti temennya tuh kalau nggak 500, 1000, 2000, ada yang 10.000, wah saya nggak tahu deh, pokoknya keren deh. Nah itu kan bisa menjadi aset buat kita. Itu investasi, ya nggak? Itu segmen kita gitu. Kalau ketika teman-teman punya teman di sosial medianya ada 1000 terus nggak bisa jualan barang ke salah satu temannya, wah itu sih ada yang salah sama teman-teman ya kalau menurut saya. Itu 1 dibanding 1000 kan itu 0,1%. Ya di bawah 1% lah, intinya mungkin 0,01% gitu. Masa nggak bisa gitu loh. Itu balik lagi ke kitanya. Nah ditanya prospeknya seperti apa? Tadi saya jawab networking, atau kita hidup di zaman yang udah nggak ada batasnya, pasti kita punya rekanan atau teman atau partner atau kenalan akan banyak, kontak kita akan bertambah. Jadi kalau misalnya Mas Malan tanya ke saya, pasti dalam jangka panjang bisnis ini masih sangat bagus gitu. Apalagi join sebagai mitra ya, nggak punya, dalam artian nggak punya mohon maaf ya, tapi nggak punya beban untuk kayak kalau misalnya bisnisnya kenapa-napa gue nggak enak nih atau seperti apa gitu kan, nggak, karena kita bisa mitra ketika kenapa-napa ada dengan bisnis ini tinggal join bisnis yang satu lagi, ya nggak? Nah kedua aku bisa menjawab bisnis penjualan langsung ini punya market segmentasi sendiri. Loh kenapa Mas Rusdi bisa jawab seperti itu? Iya, kenapa enggak? Karena salah satu peraturan di Menteri Perdagangan ya, kalau kita ingin mendirikan bisnis penjualan langsung, itu kita harus menjual produk yang nggak ada di pasaran atau memiliki khasiat lebih. Contoh, balik lagi deh ke kopi, kita nggak bisa tuh jualan MLM tapi kopinya ya sama aja kayak kopi ABC gitu loh. Dalamnya sama terus cuman kita brandingin gitu kopi MLM gitu, nggak bisa gitu. Ini khasiatnya apa? Ya nggak, apalagi sekarang kita udah ada DSN MUI itu sangat lumayan ketat ya. Dia nanya nggak cuman ini khasiatnya apa, tapi ini harganya berapa, kok bisa mahal banget, apa alasannya gitu. Jadi hal-hal seperti itu yang apa ya, yang saya rasa market segmennya tuh masih ada. Nah terakhir bisnis ini kenapa prospek masih jauh ke depan, karena ini pasti masih tetap mendapatkan dukungan dari pemerintah. Gimana nggak dapat dukungan pemerintah? Kondisi lagi COVID, 15 triliun disumbangin. Pertanyaan saya, pemerintah lagi COVID gini ngeluarin stimulus ya, banyak stimulus bertriliun-triliun sampai ribuan triliun angkanya kita tahu. Tujuannya untuk apa? Untuk menghidupkan bisnis UMKM. Iya nggak? Nah, sedangkan bisnis MLM tanpa harus dikasih stimulus, dia menghasilkan
hasil yang luar biasa. Ya ini menurut saya ini bukan berita yang berlebihan ya. Justru menurut saya ini berita ini harus diedukasi, diberitahu kepada banyak masyarakat di Indonesia bahwa bisnis ini tuh nggak cuman proven terhadap krisis, nggak cuman imun terhadap krisis, tapi bisnis ini sekali lagi membuktikan bisa mensejahterakan ekonomi umat ataupun meningkatkan ekonomi negara. Jadi bisa dibilang lah ini bisnis salah satu bisnis yang backbone atau tulang punggung dari negara gitu. Ya teman-teman bayangin aja gitu, banyak bisnis yang asetnya triliunan, ketika COVID aja dia bahkan nggak bisa nggak bisa memberikan kontribusinya terhadap negara. Jadi kita harusnya bersyukur dan berbangga dan sangat berterima kasih, bersyukur kepada Allah bahwa bisnis ini masih bisa berjalan, syukur-syukur justru bertambah gitu loh. Itu. Dan enaknya satu lagi gini Mas Maulana, sorry aku tambahin. Enaknya satu lagi, kenapa saya yakin bisnis ini masih prospeknya sepanjang? Karena semua orang bisa punya bisnis. Nah, speaking of stigma, banyak orang bilang kan, gue nggak akan bisa punya bisnis, gue nggak punya bakatnya, gue nggak punya duitnya. Enggak. Ketika kita bergabung di kemitraan menjadi part of Armina Daily, semua orang jadi bisa punya bisnis. Iya nggak? Selama kita punya HP, selama kita punya data, selama kita punya kontak, selama kita mau bergerak. Adapun modalnya, saya yakin modalnya nggak terlalu gede kok. Itu tergantung siasat teman aja gitu. Teman-teman bisa aja, dan saya yakin ini pas sudah dipraktekin, teman-teman jauh lebih jago lah dari saya kalau jualan. Bisa jualan di depan, ketika udah ada yang memesan barangnya, baru teman-teman pesan ke kantor. Iya nggak? Yeah. Benar nggak? Pasti banyak yang mempraktekkan itu, saya yakin banget 100%. Jadi apa ya, resikonya tuh sangat minim. Udah punya bisnis, resikonya sangat minim, dan yang nggak harus punya modal. Jadi kalau pertanyaannya Pak Rusdi atau Mas Rusdi, positif nggak ini prospeknya masih jangka panjang? Saya yakin banget jangka panjangnya panjang banget gitu. Amin. Oke, ya. Baik. Oke. Baik, luar biasa Pak Rusdi. Ini tidak terasa Pak Yogi sudah 1,5 jam kita bersama dengan Bapak Pak Rusdi. Sudah jam 9 ya, Masya Allah, luar biasa. Nggak kerasa ngobrolnya nih. Tadi banyak sekali ilmu yang didapatkan. Dan mungkin terakhir ya Pak Yogi dan Bunda dan Pak Rusdi, apa yang ingin Pak Rusdi sampaikan kepada para mitra semua yang malam hari ini masih menonton acara kita di Pak Rusdi? Oke, aku mau coba tutup meeting atau sharing lah pada malam hari ini. Sekali lagi aku terima kasih udah mau diundang. Aku nggak akan bosan-bosan untuk coba tetap sharing dan bantu teman-teman untuk jualannya bisa lebih bagus lagi gitu. Ini saking gak kerasanya sampai poin aku yang tadi ini aku coba summary aja gitu sembari aku menutup. Dalam berbisnis kita sama-sama punya tujuan gitu. Kenapa kita harus bergabung di Armina Daily? Karena selain berbisnis yang menghasilkan atau dalam artian profit, kita memiliki atau kita mempercayai nilai-nilai syariah. Apa sih itu? Jadi selain kita mendapatkan profit atau uang, tapi kita berharap mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah yang tujuan utama dari kita semua, dan ini menjadi value dari kita semua, manajemen, mitra-mitra, karyawan, dan semua stakeholders dan shareholders Armina Daily, Armina Reka Group,
meyakini bahwa kita bisnis ini nggak hanya sementara. Kita itu punya tujuan atau goal kita yang paling belakang atau yang paling tinggi, yaitu bisa masuk surga. Iya nggak? Tapi bukan berarti di dunia kita nggak harus berusaha, nggak mencari uang. Kita juga tetap harus cari uang, tapi kita harus juga bisa mendapatkan berkah dari usaha yang kita jalani gitu loh. Jadi makanya kita sering-sering membantu orang, kita sering-sering bersedekah. Saya kasih contoh aja gitu. Contoh terbaiknya banyak sahabat-sahabat Nabi yang Nabi Muhammad SAW banyak yang pada zaman itu sudah menjadi orang yang paling kaya ya, tapi mereka merelakan atau memberikan segala hartanya demi apa ya, demi menjalankan atau Islam ini bisa berkembang lebih pesat lagi. Nah, saya ingin memberitahu itu di sini kita goalnya nggak cuma uang, tapi gimana caranya kita bisa bermanfaat bagi orang banyak. Nah, salah satu contoh lagi orang yang paling banyak menyumbang di dunia ini buat sekarang ya, yang masih hidup adalah Bill Gates. Bill Gates itu dia seorang ateis, Bapak Ibu. Tapi sampai detik ini dia udah menyumbangkan hartanya 750 triliun. Bayangkan, dia nggak memiliki nilai-nilai agama aja, dia berpikir untuk bersedekah. Jadi luar biasa kan. Ada lagi sebenarnya satu orang yang apa ya, cukup menjadi inspirasi saya juga. Kalau boleh saya mention juga di sini, namanya adalah Chuck Finney. Ini sama pengusaha dari Amerika yang dia menyumbangkan hartanya 97 triliun dan hanya menyisakan buat dia 25 triliun bersama istrinya untuk hidup hingga dia meninggal dunia. Bayangin, dia nyumbang 97 triliun dan yang dia keep cuma 25 miliar. Itu kan nggak ada 0,10%-nya ya kan? Tapi dia pernah meng-quotes, dia bilang gini, buat apa? What's the point of become a rich person kalau kita nggak bisa ngebantu orang lain? Paham ya? Jadi di sini sampai sini paham gitu. Nggak ada poinnya ketika kita bisa jadi kaya, tapi kita nggak bisa bantu orang. Jadi kekayaan itu nggak akan guna apa-apa. Nah, terakhir untuk menutup, saya yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan kita dan memberikan kita kesempatan untuk hidup, nggak hanya untuk kita sendiri gitu loh. Nggak mungkin Allah menciptakan kita hanya untuk yaudah kamu bisa jadi orang paling pinter, kamu bisa jadi orang paling kaya, kamu bisa jadi orang paling cantik atau paling ganteng. Tapi pasti ada alasan dan yang saya yakini adalah untuk membantu orang, membantu sesama. Kalau untuk beribadah, ya itu udah pasti, itu kita nggak bisa lawan. Tapi pasti alasan kita diberikan kekuatan, kita diberi fisik sempurna, kita diberi kekayaan wawasan, knowledge, skill, itu pasti nggak lain dan nggak bukan untuk bisa membantu orang. Nah, itu sebenarnya value yang atau nilai yang diajarin sama ditanamkan sama ibu saya, Bunda Buril dari saya kecil gitu. Jadi makanya saya tuh nggak pernah berpikiran untuk bisa kaya raya gimana dan udah stop di situ aja. Tapi gimana nih dari kemampuan yang saya punya yang belum seberapa itu, tapi saya bisa membantu banyak orang gitu. Dan nggak pernah ada ruginya dan nggak pernah ada akhirnya untuk kita terus membantu orang gitu. Sampai kita meninggal pun, sampai kita akhir hayat pun, kita akan tetap terus membantu orang. Dari situlah baru kita bisa dibilang kita menjadi orang yang sukses. Ya, kurang lebih sih gitu aja lah dari saya. Maksudnya akhir kata, mohon maaf kalau misalnya masih ada kekurangan. Saya sekali lagi terima kasih udah bisa diundang. Next time kita bisa bicara lebih banyak lagi dan saya juga pasti dapat ilmu lebih banyak lagi dari teman-teman. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi Baik. Masya Allah. Terima kasih. Dan ini juga memang banyak sekali Bapak Ibu yang juga meminta selanjutnya ada lagi dong Pak Rusdi untuk sharing-sharing dengan kita di sini. Sepertinya masih kurang waktunya kalau Belum 1,5 jam. Betul. Sering-sering dong gitu katanya. Masih kurang ya, maksudnya Pak Rusdi Banget. sering-sering. Iya ya, tapi kan aku Iya. pasti ada ini kan, setelah aku siapa dulu. Tapi Iya, nggak apa-apa. Iya, Pak. Nggak apa-apa, aku seneng kayak bisa sharing, bisa bantu-bantu Terima kasih. teman-teman. Baik. Makasih, Oke, Pak. terima kasih. Baik, kepada Pak Yogi dan Budian, mungkin terakhir mau disampaikan. Ya, dari saya pertama-tama terima kasih banyak buat Pak Rusdi udah menyempatkan waktu untuk support kita semua. Dan Sama-sama, saya, Budian. iya Pak, 1 jam 45 menitan kita live. Saya pribadi merasa begitu banyak ilmu-ilmu yang ibaratnya ini isinya daging semua Pak Molan. Jadi ilmu-ilmunya Amin. banyak. Setiap kalimat-kalimatnya itu bagus-bagus banget gitu ya. Ada yang sudah kita implementasikan, refresh, mengingatkan untuk dilakukan kembali. Ada yang belum. Tinggal PR diri pribadi masing-masing dan grup adalah apa yang belum kita lakukan, yang sudah ayo dirutinkan gitu. Insya Allah kalau kita mencermati kalimat-kalimat yang tadi Pak Rusdi katakan sepanjang 1 jam 45 menit, insya Allah kita akan sukses. Seperti Amin. judulnya, temanya adalah Amin. rahasia sukses di balik individu. Insya Allah gitu. Amin. Pak Molan, Pak Rusdi, Bapak Ibu semua. Kasih Pak Rusdi. Oke. Ya, baik Bapak Ibu semuanya, sekali lagi saya juga ingin menyampaikan terima kasih kepada Bapak Haji Rusdi Muzakar atas sharingnya malam hari ini. Insya Allah kita akan schedulekan lagi di sharing-sharing selanjutnya ya, setelah kita dengan beberapa nanti narasumber dari direksi dan manajemen Armina Daily. Dan juga terima kasih kepada Pak Yogi dan Budian juga yang malam hari ini sudah hadir, dan juga kepada Bapak Ibu semuanya, mitra-mitra Armina Daily dan calon mitra yang hari ini juga menonton live sehingga di menit ini. Insya Allah Bapak Ibu semuanya kita mendapatkan banyak ilmu yang bermanfaat, dan tentu tugas kita setelah mendapatkan ilmu adalah kita aplikasikan, kita amalkan, dan kita kerjakan. Dan Insya Allah sukses untuk kita semuanya. Iya, gimana Pak? Itu yang terpenting tuh, ilmu dipelajarin dan diimplementasikan ya kan, biar ada action. Harus ada action-nya. Oke, baik ya Pak Rusdi, mungkin itu yang bisa kita sharing ke teman-teman semuanya di malam hari ini. Insya Allah bermanfaat semuanya. Kami mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semuanya. Selamat banyak di malam hari ini. Keren udah. Insya Allah baik. Insya Allah bermanfaat semua untuk kita, dan Insya Allah kita nantikan live selanjutnya. Dan Bapak Ibu yang belum klik tanda suka pada fanpage Armina Daily Dio ini atau mensubscribe di channel YouTube Dio Armina Official, pastikan Bapak Ibu subscribe dan juga like fanpage-nya, karena kita akan banyak lagi schedule selanjutnya bersama direksi dan juga manajemen Armina Daily. Itu saja Bapak Ibu semuanya. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih Pak Rusdi, terima kasih Budian, Pak Yogi, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Insya Allah sukses terus, sehat, dan berkah dunia akhirat. Amin ya robbal alamin. Sukses berkah berjamaah bersama grup Dio Armina. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.